Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah jurnal trading untuk minggu depan, khususnya untuk saya pribadi ya. Di sini saya mencoba untuk mendokumentasikan trading saya, khususnya untuk di market gold atau SAU USD. Di sini saya menggunakan berbagai macam multiple time frame. Yang pertama saya menganalisa di weekly, kemudian nanti ada di daily sampai 4 jam dan sebagainya. Tapi di sini saya nggak main sampai lama gitu ya, karena kadang saya lebih sering cenderung ngecek marketnya gitu sih, dan lebih banyak nganggurnya sebenarnya gitu. Jadi nggak masalah main scalpingan gitu. Di sini saya milih scalping mungkin sekitar ya 5 sampai 15 menit gitu. Nah, di sini kita coba ngecek market gold ya. Jadi market gold di beberapa hari kemarin itu ada sentimen sempat mengalami pump minggu kemarin itu karena ada beberapa berita positif gitu ya dari Trump. Tiba-tiba kemarin ada berita lagi bahwasanya ada sekitar news untuk positif itu ya untuk market saham gitu, sehingga banyak orang-orang yang memindahkan kemungkinan loh ya, kemungkinan orang-orang memindahkan dananya ke saham lagi gitu, sehingga gold mengalami penekanan. Nah, ada faktor lain juga. Salah satunya ada perang market kemarin itu terkait Amerika sama Cina dan sebagainya gitu, sehingga mempengaruhi harga gold itu sendiri. Kalau dilihat dari chart weekly-nya ini, dia berhasil break dari area ini ya, meskipun ini masih masih ada space sedikit sih, nggak fully 100% break, tapi dia setidaknya break dari area week yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini besar kemungkinan untuk minggu-minggu depan itu masih ada kemungkinan retest terlebih dahulu di area-area yang kemarin ada sekitar 3.100-an ya. 3.139 ini kemungkinan loh ya. Kita lihat sentimennya. Yang jelas dari weekly-nya kita akan coba cari momen-momen untuk eh dominan sell-nya seperti apa ya. Tapi kalau dilihat dari candle sama sumbunya di sini week-nya ini hampir sama gitu ya tingginya kurang lebih. Jadi kita perlu berhati-hati karena bisa aja market tiba-tiba swipe ke atas gitu, atau dia justru malah bikin konsolidasi gitu di area-area ini gitu, di area bawah sini. Oke, ini untuk area weekly gitu ya. Jadi ini bos terakhir dan belum pernah turun lagi. Jadi kemungkinan market ini turun itu masih sangat mungkin gitu ya. Mengingat sentimen-sentimen sekarang itu udah agak berkurang untuk gold itu sendiri. Tapi seiring permintaannya ke depannya kayak masih tetap banyak sih untuk gold itu sendiri. Itu jadi masih ada kemungkinan naik untuk gold terlebih dahulu, habis itu nanti turun lagi gitu. Nah, ini untuk weekly-nya eh kita kasih batas ini untuk weekly low-nya, di sini ada high-nya gitu ya. Kita masuk ke daily. Masuk ke daily. Nah, di si daily ini akan terlihat sedikit berbeda gitu ya. Sebelumnya saya sudah pernah marking gitu ya terkait market gold ini. Di sini saya untuk yang bid gitu ya di apa namanya platformnya Git. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu dia sudah bikin high gitu ya. Di sini ada double equal gitu ya. Dan di sini ada neckline, di mana di sini ada double top dan neckline ini di break, yang seharusnya kalau kalau ini sangat mungkin loh ya, ini kalau kita atur ketinggiannya penurunan, kita tarik ke sini sampai neckline, ada kemungkinan dia turun di area zone ini. Sangat ketika nanti dia retest lebih dahulu, nggak kuat retest, dia turun ke bawah gitu. Kemungkinan besarnya seperti itu. Cuma ya kita lihat market nanti yang menentukan kita sebagai retail ya, hanya ngikutin arah market gitu aja. Um, Secara daily ini kan pertama ini udah di break gitu ya untuk low yang sebelumnya nih di area sini, ini udah di break. Itu ini juga udah di break juga, full body juga, artinya masih ada potensi retest dia ke atas gitu. Nah, ini ada rejection di minggu ini
Kalau hari Minggu kemarin, itu kita di sini ijo gitu ya, dia kemungkinan akan, naik gitu. Tapi karena untuk minggu ini ternyata ada rejection warna merah ini, sehingga menghilangkan esensinya dia mau naik lagi gitu. Nah, sekarang kita akan coba cari, posisi yang kiranya bisa kita ambil gitu. Kalau dari sentimen seperti ini karena dia tidak berhasil nge-breakout area hack yang sebelumnya di sini secara opennya ini di merah gitu ya, dia turun di sini, dia udah ngambil sweep sini. Nah, ini juga udah ada dan dia tidak bisa nge-break area ini. Jadi ada kemungkinan dia juga akan turun terlebih dahulu gitu. Turun. Ini kalau secara daily gitu. Nah, nanti akan berbeda lagi ketika di area time frame yang lebih kecil. Nah, di sini secara time frame daily itu kalau kita ukur pakai Fibonacci, dia sudah berhasil apa namanya, melawan gitu ya dari OTE yang sudah kita marking gitu. Di sini kalau kita perhatikan kalau kita pasang Fibo itu dia merespek di area OTE di area 0618 ini dia langsung bounce back gitu ya ke atas yang artinya di sini market masih cenderung dia kuat naik gitu. Nah, seberapa kuat naiknya nanti kita akan coba pakai Fibo, tren Fibo coba kita ukur dari sini ke sini. Nah, ini yang artinya ketika secara daily itu masih sangat sangat kuat gitu. Tapi kita lihat nanti karena analisa nggak bisa 100% benar gitu ya. Nah, kita coba ngambil momen di area D4-nya ya, H4-nya maksudnya. Kalau secara daily itu masih masih strong to bullish gitu. Meskipun di sini ada rejection ya, di sini ada rejection, ini ada rejection, ini rejection, di sini juga ada rejection. Sehingga di sini dia membuat tren baru di sini naik. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita turunkan ke 4 jam. Nah, kalau kita perhatikan di sini akan terlihat kali bahasanya Sigul ini sudah coba melawan arah gitu, di mana dia sudah berhasil membreakout channel yang sudah kita coba marking gitu di beberapa hari yang lalu gitu. Dan ini udah di break. Nah, kemudian dia retest di sini kalau kita perhatikan kita coba ukur pakai Fibo, ini kita tarik. Nah, dia juga respect di area OTE di sini 0618. Dia naik ke atas lagi. Nah, sekarang kita coba bisa menggunakan Fibo extension untuk narik lagi di sini. Kita tarik. Nah, ada besar kemungkinan dia nanti akan meneruskan naik tuh ke area 0618 sini atau paling tidak di 0,5 di sini. Yang artinya kita masih ada potensi kita ambil posisi buy di sini. Cuma ini masih time frame di waktu 4 jam yang artinya secara floating nanti kita akan gede gitu. Kita bingung nentuin loss-nya seperti apa, stop loss-nya. Nah, kita coba turunkan ke market time frame yang lebih kecil. Kita coba turunkan 1 jam. Apakah ada area-area tertentu yang bisa kita pakai untuk entry buy gitu ya. Kenapa kita buy? Karena secara tadi di H4-nya dia sudah berhasil breakout area trendline gitu ya. Ini kalau kita perhatikan dia sudah berhasil breakout area trendline sudah apa namanya channel gitu. Kita coba ke ini ya, trend chart, kemudian kita coba tarik area dynamic range-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tuh dia sudah benar-benar break gitu ya. Dan dia sudah break, di sini ada chok, sehingga secara trend itu, secara minor trend dia sudah jadi bullish gitu. Dan di sini dia retest, kemudian dia tidak berhasil nge-break low dari area low yang ini, area low sini. Dia bahkan justru bikin
low yang lebih tinggi lagi, yang artinya dia masih ada potensi lagi di sini ada high gitu ya. Jadi dia ada potensi bikin high baru lagi gitu. Kalau nantinya dia akan membuat sebuah misalkan parallel channel gitu ya. Ini. Nah, itu sangat kemungkinan berarti dia akan mungkin ke area sini terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, ini di sini ada supply yang bisa kita perhatikan juga di sini. Dan di beberapa market itu kayaknya di area sini ada gap gitu ya. CME gap di sini. Hari apa ya saya lupa. Kurang lebih di sini ada area-area CME gitu. Nah, ini ada potensi kayak gini. Nah, targetnya sampai mana? Targetnya nanti sampai ke area ini kurang lebih. Ini kalau kita perhatikan tadi pakai Fibo di sini. Pakai tren Fibonacci coba. Ini. Nah, di area 168 nih. Kurang lebih nanti dia bisa mencapai ke area ini. Kalau dia berhasil nge-breakout area ini. Lalu setelah area ini apa? Kita tinggal wait and see aja karena pada dasarnya di sini dia mencoba bikin paralel juga di sini. Nah, gini. Dia sedang menyelesaikan wave-nya. Dia mau wave naik kayak gini. Apakah dia nanti mungkin dari sini ke atas gini dan dia berhasil bikin low lagi kayak gini, dia nge-break area sini, naik langsung atau justru dari retest sini dia naik ke sini, dia break bawah gini. Itu sangat mungkin terjadi di gold. Mengingat kalau kita perhatikan di sini cenderung trennya itu masih sangat bearish kalau untuk yang hariannya ya. Tapi kalau secara month per month gitu masih sangat bullish. Artinya hal-hal seperti itu masih menjadi pertimbangan mengingat tekanan geopolitik juga masih sangat tinggi gitu. Nah, kita akan coba cari posisi yang kira-kiranya ini adalah ini ya contoh apa namanya proyeksi kita ke depannya. Nah, kita coba untuk cek di DXY kira-kira secara pergerakan di DXY itu seperti apa. Nah, kalau di DX1 kita perhatikan di sini, dia sudah berhasil break di area yang ini nih. Tapi dia merespek area ini. Kalau kita perhatikan secara daily, masih sangat potensial dia turun lebih junam lagi. Dia harusnya mencari low yang lebih bawah lagi kalau kita perhatikan di sini. Kita bisa ini respect di area ini, kemudian ada di area supply sini dan yang paling penting nanti dia ada kemungkinan sampai ke area sini. Kalau kita perhatikan. Nah, di area dia break di sini. Kita coba gambar di sini. Nah, di area sini nih yang perlu kita pantau monitoring. Dan mengingat ini juga sudah break secara daily ya. Di sini ini udah break. Ini dia udah bikin cok. Ini udah bikin cok. Cok 1D. Nah, ini bikin cok 1D. Dia akan mencoba retest ke atas di sini. Nah, ternyata dia respect ke area ini. Dan trendline ini masih sangat kemungkinan di tes lagi ya. Ini masih dia mungkin naik gitu. Karena dia sudah berhasil bikin high di sini, meskipun di sini kita perlu memperhatikan di sini ada area liquidity gitu, yang ada kemungkinan di sweep. Nah, ini liquidity, di sini isinya liquidity semua gitu. Artinya kalau gold ini turun, misalkan dia nanti berhasil nge-breakout area trendline ini, dia turun kayak gini. Artinya gold masih ada potensi nanti dia naik terlebih dahulu. Gitu. Sedangkan jika nanti dia ini kalau kita perhatikan secara candle to candle gitu ya. Warna hijau di sini dia sudah meng-sweep area yang sebelah sini sebelumnya sini. Nih, yang candle yang ini
candle yang ini sama candle yang ini yang merah ini. Bahkan dia tidak bisa break area itu gitu. Yang artinya dia masih sangat kuat gitu untuk melakukan penurunan. Nah, sekarang kita coba marking terlebih dahulu untuk area previous daily hack-nya. Kemudian di sini kita kasih previous daily PDL. Yang artinya ini adalah area yang kemungkinan harus dia kunjungin. Dari market ini nanti karena ada sentimen dorongan untuk turun ya. Kita coba cek 1 jamnya. Nah, di sini ada bullish engulfing. Kalau kita perhatikan, dia masih ada kemungkinan untuk naik. Kita perhatikan di sini di area awal dia breakout-nya. Ini dari trendline, ada di sini national liquidity. Nah, ini dia sudah berhasil nge-sweep semua yang ada di sini. Ini ada break. Di sini ada chok ya, di sini ada chok. Kemudian di sini dia retest sehingga kita bisa pakai Fibo. Nah, dia sudah respect di area 618 sini. Kalau kita coba pakai extension. Nah, dia masih akan mungkin turun di area sini. Nah, kita bisa ngambil ancang-ancang buy di sini sebenarnya. Kita coba pakai Fibo juga. Nah, di area sini sangat mungkin untuk arah ke sini. Bagi yang pakai pair USD bisa tuh cari area buy di sini. Nah, ini kita bisa hati-hati nanti kalau mau cari area di sini. Nah, kita coba. Oke. Kita coba pakai Fibo extension kalau area sini. Ke area ini kemungkinan sampai area sini. Kurang lebih seperti itu. Ini yang bisa kita monitoring. Ah, kurang lebih edge ya, seperti itu. Ini untuk USD. Nah, sekarang kita coba cek lagi di SAU USD karena kita kan hanya mengambil untuk scalping aja gitu ya. Jadi scalping itu hanya hit and run gitu, waktunya pendek, nggak terlalu lama. Nah, sekarang kita coba cari area-area yang bisa kita gunakan untuk buy. Nah, di sini udah kita marking gitu ya. Alasan apa kenapa kita buy di sini? Yang pertama, dia sudah berhasil merespek gitu ya. Di sini ada area FEG. Dia bounce kalau kita ya ukur pakai Fibo tadi dia sudah masukin area ini dan sudah berhasil record naik gitu melawan. Dan di sini tinggal ada area supply nih, kira-kira supply nanti seperti apa. Nah, karena di sini ada bullish engulfing sebagai konfirmasi bahwasanya harga masih kuat naik. Kita coba cari momen untuk buy-nya. Kita coba di area time frame 15 menit apakah ada di area 15 menit. Nah, kita menemukan di sini di area 15 menit. Terus di sini ada liquidity permintaan gitu ya. Di sini ada tumpukan permintaan yang nantinya bisa menahan harga untuk turun terlebih dahulu. Nggak apa namanya? Bisa menahan harga untuk tidak turun gitu ya. Kalaupun dia nanti turun di sini ada kemungkinan dia masih kuat naik gitu. Nah, di sini kita bisa nyari open buy di sini, kita turunkan ke TF yang lebih kecil ke 5 menit. Nah, di sini kelihatan tuh. Jadi di area 5 menit di sini kita menemukan ada supply di sini, ada kemudian ini area FEQ udah enggak fresh, udah di respect juga, udah ke atas. Nah, kita masih berada di area supply di sini yang artinya ini enggak berhasil di break gitu ya, di breakout.
yang artinya nanti dia masih ada kemungkinan turun terlebih dahulu. Dan kalau diperhatikan, ini candlenya tuh kecil-kecil kecil-kecil yang dimana ini sebenarnya dia bikin liquidity gitu. Ya nantinya liquidity bakal di-sweep. Kita pasang order block di sini, order block buy limit gitu ya, di area sini dengan beberapa asumsi kalaupun nanti dia turun pun nggak jauh gitu. Sebenarnya paling aman di area sini sebelah sini. Cuma kalau kita perhatikan, kita bikin pakai view gitu. Nah, kan di sini area paling aman untuk entry buy gitu. Kalaupun masih aman, kita tarik dari sini karena low terakhirnya di situ. Nah, kita paling aman di area sini itu masih bisa open buy nanti. Cuma di sini kan area 0,5-nya tuh masih kita juga respect karena secara trennya masih kuat ke atas gitu. Karena bullish engulfing gitu. Ini hanya sekedar jurnal trading saya pribadi gitu ya. Adapun nanti ketika ada salah ya jadi pembelajaran buat saya gitu. Yang jelas untuk risk and reward, kemudian untuk apa namanya, kemungkinan-kemungkinan yang kayak loss dan sebagainya itu sudah kita antisipasi. Oke, mungkin itu aja untuk trading, kurang lebih ini untuk persiapan hari Senin ya, untuk minggu-minggu depan kalau memang dia marketnya sesuai cara yang udah kita buat gitu ya. Adapun alasan dasar kuat juga kenapa kita one buy di sini juga, tuh dia sudah break trend line ini, kita udah mapping juga gitu. Cuma ada beberapa keraguan sebenarnya yang bikin kita nggak open buy itu. Sebenarnya kalau open buy itu paling aman kemarin tuh di sini tuh nih, yang dapat momennya cakep tuh gitu. Tapi berhubung kita nggak dapet kemarin karena saya masih dalam perjalanan jadi nggak terlalu monitoring market gitu. Oke lah cukup sekian, kita ketemu lagi coba nanti di jurnal trading di hari Selasa. Oke.